menutup ayat tersebut dengan kalimat wa antum tandurun. Ya. Disambar bledek kayak gitu, wa antum tandurun. Wa antum tandurun itu kalau diterjemahkan dan kalian melihat. Dannya itu hal kondisi pada waktu disambar bledek itu kalian weruh. Nah, tafsirnya begini ya. Tafsirnya. Nah. Oh, di sini. Wa antum tandurun, dan hal kondisi di sambar bledek itu kalian melihat wuku adzalika, melihat kejadian itu. Kullun, masing-masing orang yang duru ila sahibi, melihat kancane batiri. Ya, masing-masing orang ketika disambar bledek itu weruh melihat batiri kesambar. Jadinya gimana? Jeder, beledak, mati. Ya. Lihat mereka itu. Ya. Disambar bledek, kondisi ketika disambar bledek itu mereka weruh kejadian itu batire kesambar bledek. Ya. Kulun, masing-masing, semua, ya. Kulun itu semua atau masing-masing orang weruh batire kesambar bledek. Saya itu ketika membaca tafsir ini tadi, saya bahkan ya Allah ya Rabb, gitu. Wong Bani Israil luar biasa peristiwa-peristiwa yang terjadi itu. Kesambar bledek nek ora weruh kancane kesambar dheweke kesambar terus mati kan ora ngerti ya. Iki weruh kok. Wa antum tandurun, dan kalian lihat gitu loh. Dan lihat gimana maksudnya? Masing-masing lihat batire kena bledek. Wah, luar biasa kalau kayak gitu peristiwanya. Gitu loh. Lah terus piye? Weruh batire kesambar bledek juga dheweke kesambar. Ya mati, kabeh mati gitu loh, Pak. Mati. Weruh batire disambar bledek, mati. Batire juga ngelihat dia kesambar bledek, mati. Itu namanya wa antum tandurun, dan kalian lihat kejadian itu, bahwa kalian disambar bledek itu kalian lihat. Wah, itu berarti peristiwanya luar biasa, ya. Kalau kita melihat tetangga kita itu kesetrum ning dhuwur apa? Gendeng kesetrum, dandan gendeng. Apa yang kita lakukan, Pak? Jerit-jerit, panik. Ngene mboten. Nek weruh tanggane kesambar bledek. Glodang. Oh, jerit-jerit arep nulungi wedi kena bledek. Ya. Panik. Tapi ya awake dhewe kesambar bledek juga. Wah, kacau sekali berarti suasana. Itu karena bukan 1-2 orang. Ini Bani Israil. Ya. Bukan 1-2 orang. Nah, saya lanjutkan. Ya. Jadi akhirnya gimana? Ya pada glodak mati. Setelah mati, nah ini ajaib. Summa ba'atsnakum, terus kami bangkitkan lagi kalian. Tak uripno maning. Jadi mati diuripno maning. Mau weruh batire kesambar bledek mati, terus weruh batire urip maning. Allah Akbar. Ya. Ini orang Bani Israil. Jadi kejadiannya memang ajaib. Ya, saya ulangi lagi. Summa ba'atsnakum, kemudian kami bangkitkan kalian min ba'di mautikum, setelah kalian mati. Tak uripno maning rika kabeh
Sakwise rikam padha nglodak mati. Ya bahasane nyong bae lah terjemahan. Ya, udah mati dibangkitkan, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, terus ya Allah ikatkan la'allakum tashkurun. Semoga kalian bersyukur. Wis disambar bledek kok kon bersyukur. Maksudnya diuripno maning kuwi lho. Ya. Supaya kalian tobat, bersyukur. Itu nikmat Allah. Coba mati dalam kondisi kafir, tidak mau menyembah Allah, tidak percaya adanya Allah, mati kesambar bledek, dijorno ora urip maning, ya mlebu neraka, Mbok. Diuripno maning, diberi kesempatan tobat, diberi kesempatan hidup lagi. Kira-kira wong Bani Israel beriman lagi enggak? Ya beriman maning, Pak. Ya beriman. Wis kesambar bledek weruh. Ya beriman, tapi engko ngulangi maning. Maksudnya kayak gitu loh. Jadi engko ngeyel lagi. Ini memang Bani Israel. Jadi plek kayak negara Israel sekarang itu. Resolusi PBB, oh ngeyel. Ulangi maning, damai perang maning terus gitu. Itu memang perilakunya sejak dulu gitu loh ya. Perilaku orang Bani Israel sejak dulu. Nah, supaya kita paham ya. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berbahagia. Ustaz, orang seperti ini kok isih digawe urip nganti siki isih ana anak turune. Nah, itu ujian kita. Ya. Padahal umat-umat yang dulu kan sudah punah ya. Entah kaumnya Nabi Nuh nggak beriman, banjir habis, gitu ya. Ini Bani Israel itu sampai sekarang masih ada. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berbahagia. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kesempatan hidup kepada mereka, dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tafsir Taisirul Karimir Rahman, di tafsir Kalamil Manan itu disebutkan summa zakara ni'matahu alaihim fitihi wal bariyatil khaliyah. Kemudian selanjutnya Allah menerangkan atau menyebutkan nikmat Allah kepada Bani Israel ya, yang terjadi di Tih. Jadi sering diterjemahkan di padang Tih. Jadi begini, Pak. Ini. Tapi ini ingat saya kronologinya itu setelah ngeyel, ya, setelah ngeyel tidak mau berangkat perang. Jadi kisah kronologinya yang saya ingat itu setelah nanti ngeyel lagi, kasus ini kan ngeyel ya, nggak mau nyembah Allah kalau nggak lihat langsung, akhirnya sambil bedek diurip namanya ya. Nah itu nanti ada kronologi begini, kronologi mereka untuk berangkat ke negeri yang dijanjikan ya. Baitul Maqdis itu ya kalau nggak salah ya sekarang. Nah tetapi ini sudah ada yang berkuasa di tempat itu. Orang-orang Bani Israel akhirnya gak mau. Kemudian bilang kepada Nabi Musa, ya, idhab anta wa rabbuka inna hahuna qaidun.
Nabi Musa kowe bae ndak semangkat karo Tuhanmu, karo Gusti Allah semangkat perang. Nyong tak ungkang-ungkang ning kene ngopi. Inna huna qaidun, kami tak di sini nunggu duduk-duduk. Ngono nek kowe wis mangkat perang karo Gusti Allah menang, nah nembe nyong mlebu Baitul Maqdis gitu. Nah itu kurangnya jari kayak gitu kan kepada Nabi, kepada Allah itu seperti itu orang Bani Israel. Ya wallahualam bishawab. Ini memang kronologi urutannya peristiwa-peristiwa ajaib pada Bani Israel ini ya. Saya tidak belum mengurutkan, belum mengkaji urutan peristiwanya. Ya. Jadi sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala mereka ini dikurung di padang Tih. Gitu. Jadi peristiwanya. Jadi singkat cerita, dari sekian kasus itu akhirnya mereka dikurung di padang Tih. Ya. Di sebuah daerah gitu aja. Karena Tih ini ya artinya secara bahasa daerah padangnya apa sih bahasa Indonesianya ya tempat gitu ya, kadang-kadang kampung ya. Jadi orang-orang Bani Israel akhirnya dikumpulkan oleh Allah di situ ya, itu nggak bisa keluar, sudah muter di daerah situ, pengen lunga nggak bisa, muter balik lagi situ, nggak bisa keluar dari situ ya. Mutar-muter di tempat itu. Bosan nggak jenengan Pak? Ora iso ning Purbalingga, ora iso ning Purwokerto. Bong dong jampang lewat kene kok mubenge lho kok tekan kene maneh kayak gitu terus. Nah itu namanya di tempat yang disebut Tih gitu ya. Nah bertahun-tahun itu Pak, kalau tidak salah, mudah-mudahan nanti ketemu di tafsirnya ya, ketemu mudah-mudahan nanti ya. Itu kalau tidak salah sekitar 40 tahun bongpung di situ. Nah sampai meninggal Nabi Musa meninggal di situ, mereka meninggal di situ, meninggal. Orang Bani Israel itu yang terakhir ya, yang kemudian bisa keluar itu ketika masanya Nabi mereka namanya Yusha bin Nun gitu. Jadi ketika masa Nabi Yusha bin Nun ini baru bisa keluar dari situ. Yusha bin Nun ini yang kemudian memimpin perang ya. Dalam riwayat ada di Riyadhus Shalihin, ingat saya hadisnya itu yang beliau menghentikan matahari gitu. Jadi srengenge digawe mandek, itu zaman Yusha bin Nun gitu. Nah kembali ke sini bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berbahagia, Allah mengatakan wa dzallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Wa dzallalna 'alaikumul ghamama satarnakum bisahabir raqiq min harris syamsi fitih. Gitu. Di padang Tih itulah kami naungi kalian dengan awan panas. Akhirnya oleh Allah itu mereka jadi gak kepanasan diwai awan. Jadi woi panas, Allah datangkan awan, jadi adem gitu ya. Itu sebenarnya itu keajaiban. Itu adalah nggak umumnya seperti itu. Itu adalah nikmat Allah yang diberikan Allah kepada orang-orang Bani Israel ya. Diberi awan, mendung, dikasih mendung ya, dikasih mendung yang menahan panasnya matahari sehingga mereka tidak kepanasan banget gitu.
Kemudian wa anzalna, dan kami turunkan alaikum kepada kalian al-manna wa salwa. Ya. Al-manna wa salwa ini dimaknai begini. Kalau di dalam Taisirul Karimir Rahman fi tafsir kalamil mannan itu disebut huwa kullu ismin jami'in li kulli rizkin hasanin yahsulu bila ta'ab. Itu semua rezeki yang enak, yang bagus tanpa usaha, dijamin makan sama Allah. Gitu. Itu manna, ya. Makanannya selama dikurung oleh Allah di tih, itu mereka tidak bisa kemana-mana, nggak bisa pergi kemana-mana, tapi makan dijamin oleh Allah. Terus dia. Nah ini nanti ada ayat yang mereka komplain, ya Allah kami bosan mangannya iki terus ya, gitu. Jadi ada ngeyelnya. Nek wong siki kan enak. Wah nyongki pengen apa ya? Rasa mangkat neng kantor, rasa neng pasar, ongkang-ongkang neng omah ngopi, duit teko dhewek iya kok. Iki udah duit sing teka, panganan teko dhewek, sate teka, sate maning, sing sate maning, gule sate gule. Bosen apa mboten jenengan? Bosen. Gitu loh. Manusiawi, lah itulah yang terjadi dengan Bani Israel itu. Ya. Jadi ini dikasih oleh Allah, dijamin makannya, di situ tidak kepanasan, dijamin makanannya oleh Allah Subhanahu wa taala, orang dadak kerja keras. Gitu. Ya. Kemudian salwa itu dimaknai adalah ta'irun saghirun, ya. Jadi burung kecil. Jadi makanannya sudah dijamin, lawuhe, ya lawuhe itu juga dijamin, burung-burung, ya. Kalau seingat saya di tafsir Ibnu Katsir, ya, menerangkan mana wa salwa ini macam-macam pendapat para ulama tentang maknanya. Ada yang menyebut mana wa salwa ini adalah makanan kalau dimakan, minuman kalau diminum. Gitu. Jadi rezeki dijamin oleh Allah makanannya, dan makanan itu ya kalau dimakan dia makanan, kalau dikonsumsi dengan diminum dia minuman. Jadi serbaguna. Apa serbaguna ya? Jadi makanannya ada yang nyebut disebut manis, ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas begini ya, sesingkatnya kalau di Taisirul Karimil Rahman ini kalau mana itu dimaknai semua rezeki makanan yang tanpa kerja keras, sudah dijamin semuanya oleh Allah, ya. Kalau salwa itu burung, daging burung, ya. Nah, kalau di sini tidak menjadi makanan istimewa ya. Kalau tempat lain burung itu makanan istimewa, ya. Daging istimewa. Tairin itu istimewa, makanya disebut di dalam Al-Quran daging burung. Nanti disediakan makanan lauk di surga itu daging burung. Apakah karena adat kita di sini yang wakeh banget jenis manuk sehingga makanan berbasis daging burung itu tidak istimewa, atau gimana nggak tahu ya. Gitu. Tapi kalau versi Al-Quran itu istimewa, ya. Nanti ada makanan istimewa itu adalah daging burung. Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang berbahagia, intinya
kebutuhan makan mereka selama bertahun-tahun, puluhan tahun, upang di tempat itu, di kampung itu nggak bisa keluar, itu dijamin oleh Allah semuanya tanpa kerja keras. Makanya nanti mereka proteslah lagi gitu. Jadi kisah di dalam Al-Quran ini nanti terpotong-potong, jadi saya tidak mengkaji untuk mengurutkan, kita mengkajinya urut sesuai dengan ayat. Jadi peristiwanya tidak kita urutkan ya. Intinya dalam ayat ini kita sudah sampai pada kisahnya Bani Israel. Mereka dikurung oleh Allah di padang Tih, yang di sana panas tetapi oleh Allah dikarunia nikmat dengan dinaungi mendung ya, sehingga nggak panasan. Yang kedua, orang dadak kerja keras, orang Bani Israel madangi dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ceritanya seperti itu, sampai situ dulu ya. Saya lanjutkan di penutup. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik yang kami rezekikan kepada kalian. Wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun ya. Wa ma dzalamuna, mereka itu tidak bisa mendolimi kami. Jadi orang-orang Bani Israel itu pola kayak apapun, durhaka kayak apapun, itu tidak bisa mengurangi kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai mempertuhankan patung anak sapi pun tidak mengurangi ketuhanan Allah, keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak, mereka pola kayak apapun tidak bisa mendolimi Allah, tapi justru mereka itu dolim terhadap diri mereka sendiri. Jadi kedurhakaan kita melanggar syariat Allah itu sejatinya itu kita berlaku dolim, berlaku bodoh kepada diri kita sendiri, tidak kepada Allah. Sama sekali tidak mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru walaupun pola tingkahnya orang Bani Israel sering ngeyel ya, dablek, bandel ya, itu Allah tetap memberikan nikmat ya. Sambar bledek diuripno maning ya, dikurung di padang Tih malah dijamin makan dan seterusnya, dipenakno. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Allah maha kuasa atas segala sesuatu, Allah maha agung. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.